Ya, ibadah di rumah menjadi salah satu solusi mencegah penyebaran COVID-19. Bagaimana implementasinya? Terlebih sebentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Untuk membahasnya telah hadir di studio Primetime News Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Asrorun Niam Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum, Bang Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana pertimbangannya termasuk dasar hukumnya soal sholat Jumat dulu nih? Ya. Boleh di rumah? Terima kasih. Jadi esensi fatwa nomor 14 tahun 2020 ini sebenarnya adalah untuk meneguhkan kontribusi keagamaan dalam penanggulangan wabah yang terjadi di Indonesia hari ini. Jangan sampai kemudian atas nama kegiatan keagamaan kemudian merugikan orang lain dan juga menyebabkan penyebaran terus meluas. Makanya Majelis Ulama Indonesia memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi keagamaan. Nah, fatwa ini fokus kepada panduan pelaksanaan ibadah ketika terjadi wabah. Nah, ada kondisionalitas, jadi nggak bisa digebiah uyah ya. Kondisionalitas didasarkan kepada kondisi individu-individu. Kemudian yang kedua pada kawasan-kawasan. Makanya tidak bisa ini digeneralisir, harus dilihat. Yang pertama kalau sudah teridentifikasi dia terpapar virus, maka seseorang yang asalnya diwajibkan untuk sholat Jumat, maka dia tidak boleh sholat Jumat. Bukan hanya sekedar boleh tidak sholat Jumat, tetapi tidak boleh untuk kepentingan apa? Melindungi jamaah yang lain dari penularan. Yang wajib baginya adalah atau sekarang dalam dunia medis kita tidak tahu apakah kita mungkin sudah terpapar atau mungkin carrier yang sangat memungkinkan menyebarkan, menularkan ke orang lain juga. Justru itu yang pertama adalah ketika sudah positif, maka kewajibannya adalah mengisolasi diri, kemudian berobat dan tidak bergabung ke publik sehingga potensial untuk menularkan. Yang sehat sementara dia berada di dalam kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, maka untuk kepentingan keselamatan dirinya dia tidak boleh dan orang lain dia tidak boleh berbaur sehingga menyebabkan potensi penularannya lebih tinggi. Termasuk di Jakarta kalau begitu, karena Jakarta mayoritas paling tinggi di Jakarta. Untuk menentukan kawasan mana berada di zona merah, zona kuning, zona hijau, itu adalah lembaga yang berwenang. Nah, dalam konteks ini tentu adalah pemimpin pemerintahan yang punya otoritas itu. MUI melihat. Tapi kalau mengingat sekarang juga masih abu-abu, masih belum jelas warnanya, orang belum terinformasikan dengan baik mana yang paling tinggi, mana yang paling rentan, bagaimana menyikapinya? Tentu pihak otoritas yang menjadi referensi. Tidak pada individu-individu. Kalau individu-individu mengambil kesimpulan akan terjadi kepanikan dan itu juga menjadi salah satu. Atau mungkin MUI juga sudah bisa menagih lembaga terkait untuk bisa diberikan data setransparan mungkin mana wilayah-wilayah. Justru itu fatwa ini menjadi panduan bagi masyarakat khususnya umat Islam plus juga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah termasuk juga langkah-langkah keagamaan. Tetapi ada yang lebih penting juga menjadi satu kesatuan pada kondisi orang yang sehat kemudian berada di kawasan yang potensi penyebarannya rendah. Kita ingat kawasan Indonesia begitu luas, yang sangat variatif. Nah, dalam posisi yang seperti ini kewajiban yang mengikat pada dirinya tetap seperti semula. Baik, kita tahan sebentar karena ini sudah mau menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana nanti dengan situasi di Ramadan yang kita sehari-hari ke masjid 5 waktu, terutama untuk ibadah tarawih. Kita akan lanjutkan lagi nanti saat lagi. Usai jeda. Baik, kita lanjutkan perbincangan dengan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Saleh. Niam, 1,5 bulan lagi kurang lebih masuk bulan suci Ramadan, sementara status darurat COVID-19 ini sampai akhir Mei, sampai selesai Lebaran. Bagaimana fatwa MUI selanjutnya? Yang pertama, kalau semangat ikhtiar dan optimistik, kita berharap, kita berdoa tidak sampai lama. Tetapi dengan hitung-hitungan ahli, ini perkiraan sampai puncaknya justru puasa. Selepas puasa. Maka fatwa ini juga berlaku
memang benar fatwa ini ada kondisionalitas, tetapi kita juga harus realistik atas hitung-hitungan matematis dan juga prediktif yang terukur. Maka fatwa ini juga tidak hanya berlaku bagi pelaksanaan ibadah Jumu'ah, tetapi juga ibadah pada saat Ramadan nanti, seandainya pada saat Ramadan masih dilanda wabah COVID-19 ini. Situasional yang jelas. Betul, ya. Kalau yang wajib saja itu bisa ditinggalkan untuk kepentingan perlindungan terhadap jiwa, terlebih hal-hal yang bersifat sunnah. Tetapi bukan berarti meninggalkan ibadah. Menggeser posisi dari yang asalnya di tempat kerumunan yang punya potensi besar untuk penularan ke rumah, ke tempat-tempat yang bersifat private yang meminimalisir terjadinya penularan secara lebih luas. Kuncinya di situ. Di dalam konteks hukum Islam, salah satu maqasid syariah, tujuan utama pensyariatan hukum itu adalah perlindungan jiwa. Ketika terjadi benturan antara perlindungan jiwa dengan perlindungan agama, pelaksanaan ajaran agama, maka didahulukan perlindungan jiwa. Nah, di dalam konteks ini melindungi jiwa dari bahaya yang ditimbulkan akibat penularan COVID-19 itu didahulukan daripada untuk kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Nah, saya kira ini harus menjadi pandangan mainstream kita. Dan tetapi yang harus juga difahami bukan berarti ini menghalangi ibadah. Bukan berarti ini kemudian menjauhkan diri dari aktivitas ibadah. Tetap dianjurkan untuk berzikir, bertaubat, kemudian muhasabah, melakukan introspeksi, plus juga kunut nazilah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersedekah. Ini bagian dari ikhtiar yang bersifat spiritual. Tentu dimensi kita ada dimensi material, ada dimensi spiritual. Nah, ikhtiar yang bersifat material, perilaku hidup sehat, kemudian menjauhi lokasi wabah sehingga tidak tertular, orang yang terkena wabah tidak kemudian membaur sehingga potensi menularkan kepada orang lain. Ini bagian dari ikhtiar yang harus ditempuh, sebagaimana juga kita menempuh ikhtiar yang bersifat spiritual. Tentu fatwa ini harus paralel juga dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, mungkin dari gugus tugas untuk menyediakan informasi segamblang mungkin, setransparan mungkin agar publik, umat Islam juga khususnya dalam konteks ini bisa tahu apakah di wilayahnya ini memang masuk dalam kategori rawan dengan warna merah. Kalau kita lihat tetangga kita di Singapura misalnya, ada akses khusus website yang bisa dipantau secara real time. Oh, ada di daerah ini yang berwarna merah, artinya memang tingkat pemaparannya tinggi. Tepat sekali, Mas MUI sudah berkoordinasi belum dengan pemerintah? Makanya fatwa ini kita buat kondisionalitasnya didasarkan kepada kondisi orang yang sakit dan yang tidak sakit, kemudian kawasan yang potensi penularannya tinggi, sangat tinggi, rendah. Nah, siapa yang jadi acuan? Tentu pemerintah. Makanya tentu kita berharap pemerintah secara proaktif menyediakan data yang bisa dijadikan panduan bagi masyarakat untuk melihat bahwa ini kawasan saya masuk merah, maka kemudian saya mengikatkan diri dengan diktum 4 Fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka sholat Jumat ditiadakan. Oh, ternyata daerah saya daerah hijau, maka kemudian tetap wajib melaksanakan sholat Jumat, tetapi dengan proteksi diri dan juga jamaah. Saya kira kita berharap dan semua saya kira juga memiliki komitmen yang sama untuk mempercayakan penanganan ini kepada pemerintah. Pada saat yang sama pemerintah proaktif menyampaikan data ini secara valid dan real time kepada masyarakat agar bisa jadi acuan. Baik, terima kasih Bang Diam atas waktunya di Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, demikian juga tadi informasi yang menutup perjumpaan kita di Prime Time News. Saya Wahyu Wibowo pamit undur diri.